Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Rani SPD MM, selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Statistika. Izinkan saya mengenai untuk membuka presentasi berikut ini dengan topik analisis data berkala dengan metode moving average. Analisis data deret berkala. Untuk pengertiannya, ialah data yang dapat dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologis waktu, misalkan pada perkembangan produksi, untuk harga barang, hasil penjualan, dan jumlah penduduk. Tujuan dari data deret berkala yaitu meneliti pola data yang digunakan untuk meramalkan dan melakukan ekstrapolasi ke masa depan. Metode peramalan ini menggunakan time series sebagai dasar pelamaran data aktual yang lalu dan akan diramalkan untuk mengetahui pola data yang diperlukan. Komponen data berkala terdiri dari 4 komponen, yaitu gerak jangka panjang atau tren. Suatu gerak yang menunjukkan arah, perkembangan atau kecenderungan secara umum. Arahnya ini bisa menaik atau menurun. Garis tren ini juga sangat berguna untuk membuat ramalan, dan tren sekuler umumnya meliputi gerakan yang lama, yaitu sekitar 10 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua, gerakan siklus. Gerakan siklus atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren berlaku untuk data tahunan. Gerakan ini bisa terulang setelah jangka waktu tertentu, misalkan setiap 3 tahun, 5 tahun, atau bisa lebih. Gerakan siklus melukiskan terjadinya 4 fase kejadian dalam jangka waktu tertentu, yaitu kemajuan, kemunduran, depresi, dan pemulihan. Kemudian gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan musiman. Terjadi lebih teratur dibandingkan gerak siklus dan bersifat lengkap, biasanya selama 1 tahun kalender. Gerakan ini berpola tetap dari waktu ke waktu. Faktor utama yang menyebabkan gerakan ini adalah iklim dan kebiasaan. Kemudian gerakan keempat, yaitu gerakan irregular atau faktor residu, atau disebut juga gerakan tak teratur. Gerakan ini bersifat sporadis atau tidak teratur dan sulit dikuasai. Misalkan seperti perang, bencana alam, mogok, dan kekacauan adalah beberapa faktor yang terkenal yang menyebabkan gerakan ini bisa terjadi. Dengan adanya pengaruh ini, maka gerakan irregular sulit dilukiskan dalam suatu model. Selanjutnya adalah analisis street linear. Untuk menganalisis street linear, ada beberapa teknik dan jenis peramalan yang digunakan. Teknik yang digunakan dibagi ke dalam 2 kategori utama, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif.
Metode kualitatif sendiri ialah peramalan yang didasarkan atas kualitas pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Dalam metode kualitatif, metode peramalannya dibagi menjadi ke dalam 5 bagian, yaitu metode Delphi, dugaan manajemen, riset pasar, metode kelompok terstruktur, dan analogi histori. Metode kualitatif ialah peramalan yang dapat didasarkan atas data yang dapat dikuantitatifkan pada masa yang lalu. Jenis yang pertama menggunakan ekstrapolasi horizontal, musiman, dan kecenderungan atau tren. Metode peramalan kuantitatif dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu analisis deret berkala dan metode casual. Kemudian, metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata bergerak dibagi menjadi 2 macam model, yaitu rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Di sini saya akan menjelaskan metode rata-rata bergerak sederhana. Rata-rata bergerak sederhana yang sering digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Dalam metode ini, prosedur untuk menghitungnya ialah pertama, jumlahkan data selama tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Lalu hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut secara berturut-turut. Lalu bagilah dengan banyaknya tahun tersebut untuk mencari nilai rata-ratanya. Lalu jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut dan seterusnya sampai dengan selesai. Untuk metode bergerak sederhana memiliki kelemahan, yaitu metode ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya nilai rata-ratanya. Dan metode ini tidak dapat menanggulangi dengan baik adanya tren atau musim. Berikut akan saya berikan contoh soal menghitung metode rata-rata sederhana. Berdasarkan produksi kosmetik tahun 2012 sampai tahun 2020, buatlah dengan metode bergerak dengan 3 tahun dan 5 tahun metode rata-rata bergerak sederhana. Untuk perhitungannya, yang pertama diambil untuk dari jumlah 3 tahun pertama, yaitu tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014. Masing-masing hasil produksinya ditambahkan. Dari 175,5 ditambah 194,9 ditambah 218,5. Menjadi hasilnya 588,9. Lalu dibagi dengan 3 tahun menjadi 196,3 rupiah. Lalu hasilnya tersebut dituliskan pada tabel jumlah 3 tahun
yaitu sebesar 588,9 dan rata-rata bergerak 3 tahun dengan nilai 196,3. Lalu, untuk selanjutnya dan seterusnya dihitung selama 3 tahun secara berturut-turut dengan meninggalkan tahun pertamanya, yaitu perhitungan yang kedua dimulai dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Caranya sama, ditambahkan untuk jumlah produksi masing-masing tahun dan dibagi dengan 3. Lalu dituliskan pada tengah-tengah dari 3 tahun tersebut dan kemudian dilakukan perhitungan yang selanjutnya dengan meninggalkan tahun yang pertama, seperti pada contoh tabel yang terlihat saat ini. Dan untuk metode rata-rata tertimbang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dian Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mahalani Mukti yang sebelumnya sudah menjelaskan mengenai analisa data-data berkala dan juga metode rata-rata bergerak yang jenisnya simple moving average. Jadi di sini metode rata-rata bergerak itu ada dua. Yang pertama ada rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Hani. Yang kedua ada rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average. Biasanya metode ini digunakan untuk menentukan tren dari suatu waktu. Dan untuk metode ini sangat cocok untuk data yang time series atau data yang sering berubah-ubah. Jadi datanya tidak tetap. Di sini ada contoh perhitungan simple moving average. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mahanani Mukti. Baik, di sini ada contoh perhitungan untuk rata-rata tertimbang ya. Untuk contoh soalnya ada besar pinjaman suatu perusahaan. Untuk di tabelnya ini nilai trade-nya. Terus kita tinggal cari aja metode rata-rata tertimbangnya selama 3 tahun. Biasanya kalau untuk metode rata-rata tertimbang itu nanti akan dibagi dengan faktor pembagi atau biasa disebut faktor binominal. Jadi perhitungannya ini kita lihat yang dari 10, 14 sampai 18 atau data dari 2012 sampai 14. Itu tinggal 10 kita kali 1, ditambah 14 kita kali 2, ditambah 18 kita kali 1. Hasilnya 56. Untuk di rata-rata bergerak 3 tahunnya kita carinya dari 56 kita bagi 4. Hasilnya 14. Jadi kalau untuk cari data selanjutnya, sama seperti yang tadi, kita tinggal turunkan ke bawah saja, yaitu 14, 18, dan 15. Berikut yang terakhir ada kesimpulan dari moving average. Kalau untuk simple moving average ini, bentuk paling sederhana yang bisa juga sering digunakan, dan juga cara hitungnya hanya menambahkan harga, nanti dihitung dengan periode lama waktunya. Kalau untuk rata-rata tertimbang, datanya itu harus diurutkan dulu secara tertimbang. Nanti kemudian dibagi dengan faktor bilangan binominal, seperti yang tadi. Metode rata-rata bergerak ini juga biasanya disebut metode pengolahan data kuantitatif. Di sini juga ada kelemahannya, khususnya hanya untuk yang simple moving average saja, yaitu metode ini sangat memerlukan banyak penyimpanan untuk semua tren. Pengamatan terakhir biasanya harus disimpan.
Di sini moving average juga ada kegunaannya, yaitu biasanya membantu untuk menentukan sebuah tren kapan harus masuk dan juga harus keluar atau harus berakhir. Baik, untuk salah satu moving average ini juga salah satu yang terbaik. Biasanya kita bisa lihat juga untuk pergerakan datanya ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.